untuk modal itu jangan dijadikan alasan, maksudnya itu salah besar. Salah besar ya. Karena saya buka usaha dulu Mas, itu saya juga hanya modal Rp46.000 buka usaha. Bahkan sudah saya buat konten itu. Bahkan ramai sekali itu. Usahanya itu beli rokok 1 bungkus. Kalau saya masih ingat rokok senior, itu saya ecer. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. Assalamualaikum lur. Waalaikumsalam. Saya ketemu YouTuber dan ternyata nasabah saya. Ini kita kenalan sama Mas Woko. Mas Woko channelnya apa Mas? Channel saya Bakat Usaha. Bakat Usaha. Lah bakat usaha itu menjelaskan tentang ide usaha. Nah, mulai saka dodolan sembako, ngantek pampers, ngantek agen briling. Ini salah satu binaan kita, agen briling yang ada di Desa Wotan ya Mas ya. Dukuh Sarimulyo, Kecamatan Sukolilo. Dolanku adoh Jon, dolanku tekan Sukolilo. Iya Mas, sudah berapa tahun Mas punya channel YouTube? Kalau saya punya channel YouTube itu kurang lebih 2 tahun ya Mas. 2 tahun. Berarti wis tompo bayaran ya Mas ya? Alhamdulillah. Cuman sekarang Mas Woko iki lagi males ngonten. Iya betul. Karena bangun omah ya Mas ya. Lagi bangun rumah, bangun gubuk. Nah, tapi Mas, tasih nasabah BRI ya. Wes ora nabung tok ya. Kalau nabung ya. Oh, nabung tok. Bahkan rekening saya ada yang di BRI itu, tabungan di BRI ada 3 ya. Oh, alhamdulillah. Lah, teman-teman penasaran apa itu agen briling? Tak kasih lihat videonya. Nanti bisa jenengan contoh, bisa jenengan gunakan untuk bisnis jenengan. Sing do nganggur-nganggur, ngaplo, ra duwe usaha, berarti PHK, lah iku dicontoh. Mas Woko ini salah satu pengusaha sukses binaan BRI. Loh, aku ora main-main, iki dolanku ning YouTuber terkenal Jon. Subscribernya 20.000. Nah, tak lihatin dulu ya apa itu agen briling. Agen briling ya. Aku ya sampai jam 10 ya. Jam 10 tutup. Tapi nek misalnya kok mendadak dibuka kok penting ya tetap tak layani. Nah iku. Kalau diobat wong darurat apa Mas, ini misalnya kok ini justru budget Mas soalnya ini penting ya tak layani loh. Ini kan konsisten, misalnya aku tutup jam 10 ya jam 10. 5961 01 022 182 532. Nah ini kita mempraktekkan transfer tanpa ke BRI ya. Mas Woko mau transfer saya. Nah, ini pakai ATM nya Mas Woko ke rekening saya. Briling itu kayak gini Jon. Nah ini, nah dimasukkan ke alat ini. Yo tak dikte yo. Nah, kita logon Mas itu. Biar sinyalnya bagus. Di logon. Itu saya logon dulu. Nah, di refresh. Biar kita nggak mengalami time out. Hanya kita kan terkendala masalah. Jadi apa? Narik. Jadi narik. Tuh Jon, ibunya ini juga mau narik Jon. Mau narik uang Bu. Tuh, masuk kontenku ya Bu. Yes. Oke, neng kene iki sini wong narik duit Jon. Padang Jon. Matoh Jon. Matoh itu bahasa kene apa ya? Kita transfer berapa Mas? Itu sama tadi 553 500. Enggak saya tambahin. Malah ora usah. 500 53 500.
dimasukkan nomor rekeningnya, nominalnya 5961 61 01 022 182 532. Nah, kuwi BRI Zaki Widiatmoko. Ijo nomor rekeningku. Nah, nek misal kowe ameh apa? Ameh transfer aku ya kuwi nomor rekeningnya. Nek ameh endorse aku. Pas anu Mas warungku endorse, ya iku rekeningku. Tapi ndak Mantri Zaki ndak menarif. Endorse gratis. Zaki Widiatmoko. Ya, betul. Nah, iki Jon. Angger ana laporane ning kono namaku. Lah. Gini pekerjaannya agen briling ya kayak gini, menjadi kepanjangan tangan BRI yang ada di kantor. Jadi wis rak jaman kowe moro ning kantor BRI gak jaman. Mas Woko itu usahanya macem-macem, usahanya dari menerima pemasangan wifi loh, agen briling loh, sembako loh, terus YouTuber. Nah ini Mas Woko ini ternyata multi talent Jon. Multi talent lah Mas, semua bisa. Insya Allah Insya apa Allah. yang dilakukan sama orang-orang, insya Allah kalau orang bisa, masa saya nggak bisa, saya bilang gitu. Itu prinsip saya Mas. Jenengan mulai jadi agen itu tahun berapa Mas? Untuk jadi agen bansos maksudnya, jadi agen briling, Agen briling ya. yang di BRI ya, Ya. ya 1 tahun. 1 tahun. Lah, kira-kira Mas, jadi agen briling iku nguntungke apa ngrugeke? Ya, saya pastikan menguntungkan dong. Menguntungkan. Menguntungkan. Nah, ada rupiah ya Mas, ada Ya, cuan ya. Ada. Nah, Selain itu juga kan kita membantu sama nasabah-nasabah BRI yang di desa seperti di kampung seperti ini kan jauh dari kantor BRI, jauh dari ATM ya. Jadi kita itu sebagai mitra agen briling itu ditempatkan di pelosok-pelosok seperti ini. berarti kayak bank mini, ya kan? Bisa tarik tunai, Tarik tunai. bisa transfer, Bisa. bayar cicilan utang, Bisa. sampai penyaluran bansos. Bisa. Nah, itu kelebihannya agen briling. Nah, iki mesinnya ngene iki Jon. Nah, ini bisa didapatkan dengan kamu mengajukan menjadi agen briling di desamu. Bener ya Mas ya? Bayar ora Mas? Gratis. Nah, gratis, dikai alat, dikai kertas. Kertas biasanya diaturi apa? Neng kene piye biasanya? Kalau yang pertama-tama dulu dikasih, Dikasih. tapi karena mungkin ini sering Petugasnya sibuk katanya. sibuk, jadinya kita ya nggak harus Membebankan, menggantungkan, ya. jadinya kita belilah ya. Nek, Beli. kertasnya tok harganya berapa Mas? Kemarin beli sama temen itu 1 slop isinya 10 ya, Nah. 10 gulung itu 23.000. 10 gulung 23.000 berarti 2.500 lah, Ya, kurang luwes satu. gitu. Nah, Karena saya kemarin tuh beli 10 slop, jadinya di Oke. harga 23.000. Mungkin kalau harga standarnya ya mungkin sampai 25 25 sampai ya. 3.000 per slopnya. per slopnya. Per biji loh Mas. Lah Mas Woko ini juga punya channel YouTube namanya Woko Channel. Kok Woko Channel? Apa Mas? Bakat usaha. Mau bahasnya Woko Channel malah keliru Woko Channel. Nah, ini Mas Woko didampingi sama istri yang selalu menjadi co-driver. Nah, nek Mas Woko sibuk ya bojone sing ngawer-ngaweri. Nah, Mas, nek jadi agen briling atau e-warung tepatnya itu ada e-warung. Jadi e-warung itu agen penyaluran bantuan sosial dari Kemensos, dari Dinsos. Nah, agen-agen briling ini ditunjuk menjadi agen e-warung untuk menyalurkan sembako-sembako itu. Tetapi yang unik dari Mas Woko, nah, ada kiat bisnis yang membuat warungnya itu rame. Nah, ternyata Mas Woko ini punya kiat-kiat. Salah satunya apa Mas? Ben warungmu rame. Tadi saya sudah diceritani, mulai soko apa Mas? Menata. Oh, kalau Nah. untuk kita buka usaha toko sembako itu memang ada trik-triknya sendiri ya. Kalau saya dulu waktu niat
buka usaha toko sembako atau toko kelontong itu memang kita yang pertama itu niat memang udah ada, terus yang kedua harus orangnya tekun, rajin dan tekun, rajin dan semangat. Itu adalah kunci utama kita berdagang. Terus untuk mengembangkan kita juga punya skill, yaitu punya trik, yaitu cara mengembangkan itu adalah kita harus melayani pelanggannya dengan baik. Terus gimana caranya menarik konsumen supaya menjadi pelanggan yang balik lagi gitu. Lah itu caranya piye Mas? Ben balik meneh Mas. Kalau saya pakai trik sedikit kasih promo. Misalkan kalau nggak promo ya dikasih fee. Misalkan belanja 50.000, kita kasih potongan 2.000 atau 1.000. Nah, itu adalah salah satu trik bagaimana supaya pelanggan itu akan kembali lagi beli di warung kita lagi. Gitu. Lah nek triknya jadi agen briling Mas, kenapa harus bertransaksi di tempatnya Mas Woko? Itu apa Mas yang membuat agen briling SRC Bunga Jaya itu beda dengan agen-agen yang lain? Kalau itu saya punya cara seperti ini ya. Mungkin masalah ini ya fee-nya ya. Iya, namanya kita orang transaksi kan kita sudah umumnya sih ada fee-nya. Ongkosnya ya Mas ongkos dari pelanggan itu udah umumnya ya Rp5.000. Terus ya Rp3.000. Oh, berarti Mas Woko mending sithik tapi entuke wakeh. Akhirnya pelanggan rame ke sini. Ya, ada juga mungkin ada agen briling juga yang menarik atau minta fee-nya itu melebihi ya, tapi kan punya prinsip sendiri-sendiri sih Mas. Kalau di dusun seperti warga sini kan kita kan ekonominya menengah ke bawah. Jadi misalkan mengambil uang narik tunai 1 juta kok kita tarik 10.000 kan kasihan juga. Ya standar aja lah 5.000 itu sudah umumnya gitu. Lah nek Mas Woko harus menyediakan cash berapa tiap hari Mas? Kalau cash itu enggak tentu, soalnya enggak tentu. Di kampung atau di warga sini kan tidak begitu banyak warga. Jadi ya kurang lebih nggak bisa menentukan nanti seharinya banyak sih enggak ya. Yang penting kita bisa membantu. Kalau ada orang transaksi tarik tunai ya bisa, insya Allah ada. Oke. Kendalane nek jadi agen briling, agen sembako, kendalanya apa Mas? Kendala kalau untuk masalah mesin itu sinyal. Kalau sinyal kadang itu pas kita transaksi pas mau keluar setruk itu kadang temot. Nah, seperti itulah salah satu kendala dari yang agen briling yang di kampung, karena mungkin jaringan sinyalnya memang susah ya. Tapi alhamdulillah kalau pakai BRI ini sinyalnya lumayan. Udah pakai pemancar belum? Yang alat tambahan dari BRI itu kan belum tahu malahan. Nah, itu ada penguat sinyal namanya. Belum tahu. Nah, itu coba nanti tanya Mas Erga, apakah masih ada apa enggak? Siap. Itu fungsinya menguatkan sinyal. Berarti selama 1 tahun jadi agen lebih banyak menguntungkan ya Mas ya? Jelas kalau nggak menguntungkan ya kita juga nggak mau toh Mas. Ya sedikit-sedikit membantu ya, ada ini namanya ada tambahan penghasilan gitu. Tidak harus semua itu nomor 1 itu agen briling yang menghasilkan, tidak kan kita juga usahanya ada sampingan, punya usaha isi ulang galon juga. Terus, ini namanya sembako. Terus yang agen briling juga termasuk kan tambahan juga sih. Alhamdulillah jadi agen briling jadi ada income tambahan. Oke, berarti Mas Woko ini sudah memplanning usahanya sudah sejak lama. Mas, iki pesene Mas Woko kanggo konco-konco teman-teman yang masih pada nganggur, bingung buka usaha, ijek do ngaplo berarti PHK saka pabrik, waya-waya Covid. Lah iki kan wakeh Mas. Nah, jenengan ngasih saran atau masukan kepada teman-teman muda sing giat
tapi modalnya cepet pas-pasan. Nah ini gimana Mas? Kalau untuk dia mau buka usaha ya itu tadi, untuk modal itu jangan dijadikan alasan, maksudnya belum punya modal Mas jadi saya nggak berani buka usaha, itu salah besar ya, karena saya buka usaha dulu Mas, itu saya juga hanya modal Rp46.000 buka usaha, modal Rp46.000, bahkan sudah saya buat konten itu, bahkan ramai sekali itu konten. Itu zaman itu gawe apa Mas? 46.000 itu buat apa? Usaha apa? Usahanya itu beli rokok 1 bungkus. Kalau saya masih ingat rokok senior, itu saya ecer 1 bungkus itu dulu masih harganya sekitar 4.000. Itu saya ecer 500-an. Terus Rp46.000 saya terus sama snack yang 500-an. Terus sama mie rebus. Jadi uang itu saya putar. Nah, itu salah satu buat teman-teman yang menganggur, misalnya kok mau buka usaha itu jangan mengandalkan modal dulu, nggak usah, tidak punya modal walaupun punya modal Rp46.000 itu juga bisa buka usaha. Berarti harus ada tekad kuat. Tekad terus kuat. Yang selanjutnya kan yang tadi saya omongin itu rajin, semangat. Jangan kalau buka usahanya baru 2 hari sepi atau ngedon, itu nanti ngeluntrok akhirnya. Sukses akan jauh dari mereka. Nah, terus yang kedua, misalnya kalau nggak buka usaha, kita bisa menjadi YouTuber, bikin konten kreator. Modalnya cuman HP. Jangan alasan HP-nya jelek Mas, belum punya HP yang bagus, jangan usah seperti itu. Nanti kapan suksesnya? Kapan jadi YouTuber? Pakai HP seadanya bisa. Bahkan konten saya juga baru 45 video, saya sudah mendapatkan puluhan juta rupiah loh. Itu adalah salah satu kreatif saya. Selain punya usaha, saya juga punya kreatif jadi YouTuber. Jadi itu bisa untuk jadikan motivasi buat teman-teman lah. Lah iki nek konten kreator YouTuber Mas. Lah sing ameh di konten opo? Padahal yo orang menarik, muka pas-pasan. Nah, itu biasanya kan ditanyakan sama teman-teman. Wah, raiku pas-pasan Mas. Lah nek menurut jenengan Mas, apa yang bisa dikonten? Kalau menurut saya sebenarnya memang konten itu banyak sekali ya. Kalau mau disuruh konten apa, semua konten ada di YouTube. Cuman tergantung kita niatnya pengennya konten apa. Tapi saran saya itu kalau mau bikin konten itu sesuai keseharian kita Mas. Jadi kontennya kalau keseharian kita itu mancing ya mancing. Upload mancing. Nah, kalau kita kesehariannya itu kerja bangunan, yang upload tentang kita kerja bangunan bikin apa, itu juga bisa jadi konten. Nek penggaweane mantri yang gerdino survei ya tinggal konten. Kalau seandainya kita itu tiap harinya kerja bangunan tapi kita nguploadnya mancing, kalau kita hariannya itu bangunan tapi kok kita mau bikin konten tentang mancing, tentang jalan-jalan ya enggak sinkron. Orang artis soalnya ya Mas. Jadi nanti akan kehabisan konten. Jadi bisa akhirnya itu berhenti di tengah jalan. Sing paling mudah, murah, gampang. Awakmu iku nek petani, yo nggawe tutorial pertanian. Carane mupuk pari piye, carane mbanyoni sawah piye. Lah itu sebuah konten yang sekarang ini petani iki do tradisional, tapi urung ana sing mengangkat di media sosial. Bahkan kowe ngopeni wedhus ya iso mbok konten. Malah ada lucunya dikit-dikit loh, kalau ada hewannya atau gimana. Saya itu justru malah kepengen bikin konten tentang melawak. Saya sama teman-teman yang dua itu sebenarnya saya itu kalau ketemu itu saya itu bercanda itu nggak kelewatan itu. Nah itu saya terinspirasi kepengen bikin konten tentang lawak juga. Padahal saya sudah punya konten tentang usaha yang sudah menghasilkan. Bahkan sudah banyak penggemar, ada 20.000 subscriber kan. Lur, Mas Woko itu udah 20.000 subscriber. Konten yang dibuat di Bakat Usaha, kontennya channelnya Mas Woko itu semua berhubungan dengan ide bisnis, ide usaha, kabeh yang berhubungan dengan aktivitas Mas Woko diupload di channelnya
bakat usaha. Habis ini jenengan tolong masuk ke bakat usaha, menawa engko ono sing masuk, silahkan ditiru. Betul. Jadi teman-teman bisa tonton melalui channelnya Mas Mantri Jeki ini. Teman-teman nanti bisa kunjungin channel saya, yaitu channel bakat usaha. Di situ kalau teman-teman mau bikin usaha, menggali ilmu dari saya bisa untuk jadi motivasi. Saya itu banyak sekali teman-teman Kalimantan pada wilayah saya, saya mau buka usaha ini gimana caranya. Banyak sekali yang WA saya. Saya Mas Woko sudah menjadi konseling, menjadi apa ya istilahnya pemberi nasihat. Begini. Nah ini juga bisa. Oke Mas Woko, terima kasih waktunya. Mungkin video bisnis konten bersama Mas Woko hari ini bisa dibuat masukan teman-teman untuk penganggur ini ya. Masih panjang dan kebutuhan juga belum masih Terima kasih Mas Woko. Jangan lupa kunjungi channelnya dan jangan lupa akun video ini transaksinya di SMU Jaya untuk warga Rokan. Saya melaporkan di kantor ini dimulai dari 46.000 rokok senior ketengan. Nah ini sampai seperti ini. Semua bisa kalau kamu punya tekad kuat merubah nasib. Ora ono menungso sing dilahirno nompat, sing ono gelem. Demikian dari saya dan Mas Woko. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu dulu Mas Woko.